Lalu Nabi Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sangat sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah menarik terkait dengan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdiri berkhotbah di hadapan Bani Israel untuk memerintahkan agar mereka taat kepada Allah SWT. Lalu setelah berkhotbah, salah seorang dari Bani Israel pun bertanya, "Siapakah di antara kita atau siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Akulah orang yang paling banyak ilmunya." Selang beberapa saat kemudian, Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Mengapa kamu mengatakan sebagai orang yang paling banyak ilmunya, wahai Musa, dan tidak mengembalikan hal itu kepada Allah dengan mengatakan Allah adalah zat yang maha tahu?" Nabi Musa pun memohon ampunan kepada Robnya atas perkataannya itu. Lalu ia berkata, "Akan tetapi wahai Robku, memangnya siapakah orang yang paling banyak ilmunya?" Allah SWT berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di Majma' al-Bahrain dan ilmunya lebih banyak daripada ilmumu." Musa berkata, "Ya Rob, bagaimana aku bisa dapat bertemu dengan orang itu?" Allah berfirman, "Bawalah seekor ikan besar dalam sebuah keranjang, lalu berangkatlah kamu ke Majma' al-Bahrain. Di sana kamu akan bertemu dengan hamba yang beriman ini. Di tempat kamu akan kehilangan ikan itu." Lalu Nabi Musa alaihissalam segera berangkat, sementara hatinya dipenuhi oleh rasa penasaran dan kerinduan untuk segera bertemu dengan hamba yang beriman itu, yang telah Allah SWT yang tidak pernah Allah ajarkan kepadanya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memanggil muridnya, yaitu Yusya bin Nun, lalu menyuruhnya untuk menangkap seekor ikan besar dan meletakkannya dalam sebuah keranjang. Yusya bin Nun melaksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, dimulailah perjalanan mencari ilmu oleh seorang Nabi Allah bersama muridnya untuk menjadi seorang hamba Allah yang paling banyak ilmu pengetahuannya itu. Nabi Musa alaihissalam bukanlah termasuk orang yang menyukai petualangan atau perjalanan, bagaimana ia menyukai ilmu dan keinginan untuk mendapatkannya, sekalipun ilmu itu berada pada sebuah negeri di ujung dunia. Namun demi mendapatkan ilmu itu, Nabi Musa berangkat bersama muridnya Yusya bin Nun untuk menemui seorang hamba yang soleh yang telah Allah ajarkan sebagian dari ilmu Allah kepadanya. Setelah beberapa hari kemudian, Nabi Musa alaihissalam dan muridnya pun sampai di Majma'ul Bahrain, tapi mereka tidak menyadarinya. Musa dan muridnya yang sangat kelelahan tertidur di samping sebuah batu yang sangat besar. Saat mereka tertidur, ikan besar yang dibawa tadi keluar dari dalam keranjang. Sementara batu besar itu berada di dekat laut, ikan itu pun melompat ke laut dengan senang karena ia kembali ke habitatnya. Setelah terjaga dari tidurnya, Nabi Musa dan muridnya pun melanjutkan perjalanan ke Majma' al-Bahrain untuk bertemu hamba yang soleh yang telah Allah terangkan kepadanya. Saat lapar mulai terasa, Nabi Musa berujar kepada muridnya, "Wahai Yusya bin Nun, bawalah ke sini makanan kita tadi, yakni ikan besar yang telah engkau tangkap. Sungguh kita telah merasa letih dan sangat lapar karena perjalanan yang telah kita tempuh." Yusya bin Nun membuka keranjang tadi, namun ia tidak menemukan ikan besar yang telah ia bawa. Ia menduga dirinya melupakannya pada saat sedang berada di batu tadi. Lalu ia berkata, "Tahukah engkau wahai Nabiullah Musa alaihissalam, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kembali kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Nabi Musa alaihissalam akan bertemu dengan hamba yang soleh itu, sebagaimana yang telah Allah beritahukan kepadanya. Sebab tanda dari pertemuan tersebut ialah ia akan kehilangan ikan, dan di tempat kehilangan ikan itulah ia akan bertemu dan belajar kepada sang hamba yang soleh itu. Nabi Musa alaihissalam dan muridnya pun kembali ke batu besar tadi untuk melihat salah satu bukti dari penjelasan Allah SWT kepadanya. Sahabat beriman, Nabi Khidir adalah seorang hamba Allah yang sangat soleh. Allah SWT mengajarkan ilmu kepadanya yang tidak pernah diajarkan dan diketahui oleh seorang manusia lain. Nabi Khidir alaihissalam pernah meminum air dari sebuah mata air yang bernama Ainul Haya atau mata air kehidupan.
Dan orang yang pernah minum air dari mata air tersebut akan Allah panjangkan umurnya. Wallahu alam. Dahulu jika Nabi Khidir duduk di atas permadani putih, maka semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi hijau. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan Khidir. Nabi Khidir alaihissalam berkeliling dunia untuk melaksanakan perintah Allah SWT, sembari menyeru umat manusia agar beribadah hanya kepada Allah SWT. Dan di Majma' al-Bahrain, di bawah sebuah batu besar, Nabi Khidir alaihissalam berdoa kepada Allah dengan mengenakan jubah merah. Lalu Nabi Musa kemudian mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kamu? Lalu Nabi Musa menjawab, Aku Musa. Nabi Khidir bertanya lagi, Nabi Musa, apakah kamu dari kaum Bani Israel? Nabi Musa menjawab, Benar. Siapa nama Anda wahai hamba yang soleh? Kata Nabi Musa. Nabi Khidir menjawab, Namaku adalah Khidir. Wahai Musa, apa yang membuatmu datang kemari? Lalu Nabi Musa menjawab, Aku ingin mengikutimu agar engkau mengajariku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Lalu Nabi Khidir pun menjawab, Wahai Musa, aku mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku, yang tidak kamu ketahui, dan kamu pun mengetahui ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu, yang tidak aku ketahui. Selain itu kamu juga tidak akan sanggup bersabar atas apa yang kamu lihat wahai Musa alaihissalam. Bagaimana mungkin kamu dapat bersabar atas ilmu yang tidak kamu ketahui sedikit pun tentangnya? Lalu Nabi Musa menjawab, Insya Allah akan engkau dapati aku sebagai orang yang sangat sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Lalu Nabi Khidir berkata, Jika demikian, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Inilah syarat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Beberapa saat kemudian, ia pun berjalan bersama Nabi Khidir dan Yusya bin Nun untuk melihat dan mendengar tanpa berbicara sedikit pun. Sampai akhirnya Khidir berbicara dengannya dan menjelaskan rahasia dari pengetahuan itu. Nabi Khidir hamba Allah yang soleh dan Musa serta Yusya bin Nun melanjutkan perjalanan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir berjalan hingga keduanya sampai di tepi pantai. Lalu Nabi Khidir alaihissalam mengajak untuk meminum air dari sebuah telaga rahasia Allah, yaitu air dari Ainul. Tidak lama kemudian, sebuah perahu melintas di atasnya. Lalu Nabi Khidir memanggilnya, sementara para penumpang perahu itu telah mengenalinya. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa serta Yusya bin Nun naik ke atas perahu itu bersama mereka yang telah berada di dalamnya. Para penumpang perahu sudah mengenal Nabi Khidir, sehingga mereka mengizinkannya menaiki perahu tanpa memungut bayaran sedikit pun. Sementara itu, Nabi Musa alaihissalam terus menanti dan penasaran apa saja yang akan diajarkan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepadanya. Nabi Khidir berdiri bersama Nabi Musa di salah satu ujung perahu. Tiba-tiba seekor burung datang dan hinggap di sisi perahu, lalu mencelupkan paruhnya ke laut dan meminum setetes airnya. Asinnya air laut membuatnya tidak suka. Karenanya burung itu pun terbang lagi dan pergi jauh. Kemudian berkata kepada Nabi Musa, Wahai Musa, sungguh perumpamaan ilmuku, ilmumu dan ilmu seluruh umat manusia dibanding ilmu Allah adalah seperti air laut yang dipatuk oleh burung tadi. Nabi Musa paham bahwa dirinya tengah berada di hadapan orang yang sangat bijak. Ia pun semakin takjub dan sangat hormat kepada Nabi Khidir alaihissalam. Saat sedang takjub, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang sangat mengejutkan. Ketika para pemilik perahu, di mana mereka adalah orang-orang kafir, sedang sibuk menangkap ikan, Nabi Khidir tiba-tiba menuju ke salah satu papan perahu, kemudian menghancurkannya. Dan di sini Nabi Musa tidak terima dengan perlakuan Nabi Khidir kepada perahu itu. Lalu Nabi Musa berkata, Mereka sudah membawa kita tanpa bayaran, tapi engkau malah merusak salah satu papannya hingga berlubang, dan akan menyebabkan perahu ini akan tenggelam bersama dengan para penumpangnya. Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. Namun Nabi Khidir hanya menatapnya dengan tenang. Kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Bukankah sudah aku katakan kepadamu tadi, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Nabi Musa alaihissalam kemudian teringat akan syarat dan janji yang telah ia tetapkan untuk dirinya, bahwa ia tidak akan bertanya dan tidak akan membantahnya. Ia pun berkata,
Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku, kata Nabi Musa. Selanjutnya mereka pergi lagi. Nabi Khidir telah memaafkan kehilafan pertama Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perjalanan membawa Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan pelajaran yang baru dan memperlihatkan rahasia yang lebih mengagumkan lagi. Lalu Nabi Khidir dan Musa turun dari perahu menuju ke sebuah kampung. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa anak yang sedang bermain sembari bersenda gurau. Padahal mereka bersih dari dosa seumpama para malaikat. Begitu lugu dan masih belum mengerti mana yang keliru dan mana yang benar. Lalu Nabi Khidir tiba-tiba memilih seorang anak yang paling tampan di antara anak-anak yang sedang bermain tersebut. Ia membisiki telinganya hingga anak kecil itu berjalan bersamanya. Ketika mereka jauh dari pandangan manusia, Khidir tiba-tiba mematahkan kepala anak itu sampai meninggal dunia. Nabi Musa melihat Khidir melakukan perbuatan itu. Ia pun berteriak marah emosi dan menjerit seraya berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena ia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, wahai Khidir." Sahabat beriman, ternyata persoalan-persoalan yang pelik ini tidak dapat dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam sama sekali kala itu. Sekiranya salah seorang dari kita berada pada posisinya, niscaya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa. Akan tetapi lebih, Khidir alaihissalam tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah SWT. Kemudian Nabi Khidir menatap Nabi Musa alaihissalam seraya berkata kepadanya, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, wahai Musa, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Nabi Musa alaihissalam yang dalam keadaan malu atas apa yang telah ia lakukan pun menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku," kata Nabi Musa. Andai saja Nabi Musa alaihissalam tidak mengatakan hal itu, tentu kita akan melihat lebih banyak lagi keajaiban dari perjalanan ini. Kemudian lebih, Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam serta Yusya bin Nun pergi meneruskan perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan keanehan itu. Hingga ketika mereka tiba di sebuah perkampungan, sementara rasa lapar nyaris membunuh mereka. Mereka kemudian meminta makanan kepada penduduk di kampung itu. Terlebih Nabi Musa belum makan sejak ikan besar tadi melarikan diri dari keranjangnya. Di lain pihak, penduduk kampung ternyata adalah orang-orang yang kikir, sehingga mereka tidak mau memberikan makanan sedikit pun. Nabi Musa alaihissalam pun bersabar hingga lebih. Khidir alaihissalam membawanya tiba di sebuah dinding tua yang hampir runtuh. Kemudian Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Tolong bantu aku untuk mendirikan dinding ini meski dalam keadaan lapar." Nabi Musa alaihissalam diam saja agar dirinya dapat terus menemani hamba yang soleh dalam perjalanan ini. Lalu ia pun membantu dan menolong Nabi Khidir hingga keduanya berhasil mendirikan dinding yang sudah runtuh itu. Setelah selesai mendirikan dinding itu, Nabi Musa berkata, "Kaum itu telah kita minta makanan dan jamuannya, tapi mereka tidak bersedia menjamu kita. Sekiranya engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu," kata Nabi Musa. Nabi Khidir pun menjawab, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau, wahai Musa." Nabi Musa seolah menyesali apa yang telah ia katakan dan berharap andai saja perjalanan itu bisa lebih lama lagi. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Biar aku jelaskan kepadamu," kata Nabi Khidir. "Terkait perahu tadi, perahu itu adalah milik seorang yang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim, yaitu Hudad bin Budar yang akan mengambil setiap perahu secara paksa. Ia merebutnya dari pemiliknya agar perahu itu dapat menjadi miliknya. Dan apabila ia melihat perahu itu cacat, ia akan membiarkannya dan tidak merampasnya. Dan tahukah kamu, Musa, raja itu datang setelah kita turun dari perahu. Kemudian ia mendapati perahu itu telah berlubang, sehingga ia pun membiarkannya. Dengan demikian, melubangi perahu menjadi penyebab bagi keselamatan para pemiliknya, bukan soal menenggelamkan mereka. Itu pelajaran yang pertama." Kemudian Nabi Musa tidak mengetahui hal-hal gaib itu, dan ia pun sangat merasa kagum. Kemudian kata Nabi Khidir, "Adapun anak yang tadi namanya adalah Jaisur. Tahukah kamu, wahai Musa, kedua orang tuanya adalah mukmin.
Adapun ia sendiri jika Allah membiarkannya hidup sampai dewasa, niscaya dia akan menjadi seorang yang kafir. Allah akan menggantikan kepada kedua orang tuanya dengan seorang anak lain yang lebih baik dari dia, seorang anak yang beriman yang tidak akan melelahkan mereka. Begitulah kematian anak itu justru menjadi obat bagi kedua orang tuanya yang beriman itu, sekalipun mereka harus merasakan kesedihan. Sungguh rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Adapun terkait dinding itu adalah kepunyaan dua orang anak-anak yatim di kota itu. Ayah mereka seorang laki-laki yang soleh, dan di bawah dinding tersebut ada harta simpanan yang diletakkan oleh ayahnya untuk mereka. Ayah mereka telah berdoa kepada Allah agar keduanya dapat menemukan harta simpanan itu. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Dia memerintahkan kepadaku untuk pergi ke sana dalam rangka untuk mendirikan dinding tersebut sebelum rumah itu runtuh, sehingga jika mereka sudah besar nanti, mereka akan menemukan harta simpanan itu. Dan lebih, Khidir berkata kepada Nabi Musa, "Dan inilah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya." Nabi Khidir kemudian meninggalkan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun meninggalkannya. Setelah menempuh perjalanan ini, Nabi Musa alaihissalam kembali kepada Bani Israel dengan membawa pengetahuan yang baru dan kebaikan yang melimpah. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.